Halo Sobat Sejarah, selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara. Dalam episode kali ini, kita akan menjelajahi salah satu tokoh legendaris dalam sejarah Majapahit, Gajah Mada. Bagaimana seorang pemuda dari latar belakang sederhana bisa meraih puncak kekuasaan dan mengubah nasib kerajaan? Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan waktu ini untuk mengungkap asal-usul dan perjalanan hidup Gajah Mada, Sang Mahapatih, yang dikenal dengan Sumpah Palapanya. Siapkan diri Anda untuk menyelami sejarah dan mengungkap fakta-fakta menarik yang mungkin belum Anda ketahui sebelumnya. Mari kita mulai perjalanan kita ke dalam kisah epik lahirnya Gajah Mada. Tapi sebelum lanjut ke video berikutnya, pastikan kamu sudah like, komen, dan subscribe ya. Gajah Mada, yang juga dikenal dengan nama lain Jirnodhara, merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah kerajaan Majapahit. Sebagai seorang panglima perang dan mahapatih setara dengan Perdana Menteri, ia memainkan peran penting dalam kebangkitan dan kejayaan kerajaan tersebut. Berdasarkan berbagai sumber kuno, termasuk puisi, kitab, dan prasasti dari zaman Jawa kuno, perjalanan karier Gajah Mada dimulai pada tahun 1313. Kariernya mulai bersinar setelah berhasil menangani pemberontakan Rakuti pada masa pemerintahan Sri Jayanagara, yang akhirnya mengangkatnya menjadi patih. Pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwanatunggadewi, Gajah Mada diangkat menjadi patih, posisi yang membuatnya semakin berpengaruh dalam pemerintahan Majapahit. Kariernya terus berlanjut hingga masa kekuasaan Raja Hayam Wuruk. Di masa inilah Gajah Mada berhasil membawa Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Dalam berbagai catatan sejarah, Gajah Mada dikenal sebagai penganut keyakinan Shiva Buddha, sebuah ajaran yang mencerminkan perpaduan antara agama Hindu dan Buddha. Namun, pada tahun 1357, Gajah Mada terlibat dalam sebuah insiden yang dikenal sebagai insiden Bubat. Sebuah peristiwa yang menodai karier politiknya. Setelah insiden tersebut, ia diasingkan ke desa Madakaripura di Probolinggo hingga akhir hayatnya. Gajah Mada wafat pada tahun 1364 Masehi. Salah satu hal yang paling dikenang dari Gajah Mada adalah Sumpah Palapa yang dicatat dalam kitab Pararaton. Dalam sumpah tersebut, ia berjanji tidak akan menikmati kesenangan atau beristirahat sebelum berhasil menyatukan Nusantara di bawah kendali Majapahit. Sumpah ini menunjukkan dedikasi dan ambisinya yang luar biasa untuk menyatukan wilayah-wilayah di Nusantara. Meskipun peran sentralnya dalam sejarah sangat penting, catatan sejarah tentang dirinya terbilang minim. Hal ini menjadikan sosok Gajah Mada sebagai tokoh yang penuh misteri. Wajah asli Gajah Mada hingga saat ini masih menjadi bahan perdebatan. Banyak masyarakat Indonesia yang melihatnya sebagai pahlawan dan simbol nasionalisme serta persatuan Nusantara. Pada tahun 1940-an, seorang tokoh bernama Muhammad Yamin mengunjungi Trowulan, bekas ibu kota Majapahit. Di sana, ia menemukan pecahan terakota berupa celengan dengan wajah seorang pria berwajah gempal dan berambut ikal. Berdasarkan penafsirannya, Yamin berpendapat bahwa wajah pada terakota tersebut adalah representasi wajah Gajah Mada. Ia bahkan meminta seorang seniman bernama Heng Ngantung untuk membuat lukisan berdasarkan bentuk terakota tersebut, yang kemudian menjadi sampul buku karya Yamin. Namun, pendapat Yamin tentang wajah Gajah Mada ini banyak ditentang oleh sejarawan. Mereka berpendapat bahwa mustahil wajah seorang tokoh besar seperti Gajah Mada digambarkan pada celengan. Hal tersebut dianggap sebagai penghinaan, karena pada zaman Hindu-Buddha, tokoh-tokoh penting seperti raja atau patih biasanya diabadikan dalam bentuk arca, bukan pada benda-benda seperti celengan. Bahkan, ada yang meyakini bahwa wajah pada terakota tersebut bukanlah wajah Gajah Mada, melainkan wajah Yamin sendiri. Menurut seorang ahli bernama Munandar, pada awalnya Gajah Mada diarcakan sebagai tokoh Brajanata dalam cerita Panji, dan kemudian diarcakan sebagai Bima dalam cerita Mahabharata pada masa berikutnya.
Pada awalnya, Gajah Mada tidak langsung diarcakan sebagai Bima, karena kisah Panji lebih dahulu dikenal. Arca-arca Bima mulai dibuat pada pertengahan abad ke-15 menjelang akhir kejayaan Majapahit. Pemuliaan Gajah Mada melalui arca Brajanata dianggap sebagai penghormatan profan, tetapi pada tahap berikutnya, penghormatan terhadap Gajah Mada menjadi lebih sakral dengan pengarcaan dirinya sebagai Bima, salah satu tokoh yang juga dianggap sebagai aspek dari Dewa Siwa. Di Museum Nasional Indonesia, terdapat arca Bima yang dianggap sebagai representasi dari Gajah Mada. Arca tersebut menggambarkan sosok berbadan tegap dengan kumis melintang dan rambut ikal. Di atas kepalanya terdapat ikatan rambut dengan pita yang membentuk seperti topi tekes. Sosok ini mengenakan busana tradisional serta berbagai perhiasan seperti gelang dan kelat lengan atas berbentuk ular yang merupakan ciri khas dari tokoh Bima. Beberapa ciri lain dari arca ini antara lain mahkota supit urang, kumis tebal melintang, serta kain poleng hitam putih yang dikenakan oleh arca tersebut. Ciri-ciri ini menegaskan kesamaan antara arca Brajanata sebagai perwujudan Gajah Mada dan arca Bima, yang bukanlah suatu kebetulan, melainkan bagian dari konsepsi pemuliaan Gajah Mada yang berkembang seiring waktu. Nama Gajah Mada sendiri memiliki makna yang mendalam. Kata gajah dalam mitologi Hindu merujuk pada hewan besar yang disegani, yang juga merupakan wahana, tunggangan, dari Dewa Indra. Gajah juga dihubungkan dengan Dewa Ganesha, yang digambarkan berkepala gajah dengan tubuh manusia, putra dari Siwa dan Parwati. Sedangkan kata Mada dalam bahasa Jawa kuno berarti mabuk. Jika disatukan, nama Gajah Mada bisa diartikan sebagai sosok yang beringas dan tak kenal takut. Seperti gajah yang sedang mabuk, yang akan menghancurkan segala rintangan di depannya. Dalam konteks ini, nama Gajah Mada dapat ditafsirkan sebagai seseorang yang menjadi pelaksana perintah raja, sebagaimana Gajah Airawata menjadi wahana bagi Dewa Indra. Di sisi lain, Gajah Mada juga dapat dilihat sebagai sosok yang mabuk atau beringas saat menghadapi segala tantangan yang menghalangi kemajuan kerajaan. Nama ini tampaknya dipilih dengan penuh pertimbangan untuk menggambarkan karakter Gajah Mada yang kuat dan penuh semangat. Dalam prasasti-prasasti kuno, Gajah Mada juga diketahui memiliki julukan lain, yaitu Rakrian Mapatih Jirnodara. Meskipun julukan ini mungkin hanya sekadar gelar kehormatan, ada yang berpendapat bahwa ini adalah nama resmi dari Gajah Mada. Arti dari nama Jirnodara adalah pembangun sesuatu yang baru, atau pemugar sesuatu yang telah runtuh. Dalam pengertian harfiah, Gajah Mada dapat dilihat sebagai pemugar gagasan Kertanegara dalam konsep Dwipantara Mandala, yang berfokus pada penyatuan Nusantara. Pada tahun Saka 1213 atau 1291 Masehi, tepatnya di bulan Jesta, Paduka Batara wafat dan dimakamkan di Siwa Buddha. Rakrian Mapatih Empu Mada dipandang sebagai yoni dari Batara Sapta Prabhu, dengan yang utama diantaranya adalah Sri Tribhuwano Tungga Dewi Maharajasa Jaya Wisnuwardhani, cucu dari Paduka Batara Sri Kertanagara. Pada saat itu, Rakrian Mapatih Jirnodara membangun Caitya untuk para Brahmana Siwa dan Buddha sebagai penghormatan atas wafatnya Paduka Batara dan Sang Mahawarda Mantri, Empu Raganata, yang gugur bersama Batara. Demikianlah isi dari prasasti Gajah Mada yang bertanggal 1273 Saka atau 1351 Masehi. Sebagai seorang mahamantri penting, Gajah Mada berhak menerbitkan prasasti dan memerintahkan pembangunan Caitya bagi mereka yang telah wafat, termasuk untuk Kertanagara, raja terakhir Singhasari yang tewas bersama Empu Raganata dan para Brahmana akibat serangan tentara Jaya Katwang dari Kediri. Menurut arkeolog Universitas Indonesia, Agus Aris Munandar,
Gajah Mada memilih untuk membangun Caitya bagi Kertanagara dibandingkan tokoh lain, meskipun Raden Wijaya, pendiri Majapahit, juga merupakan sosok yang penting. Diperkirakan Caitya yang dimaksud adalah Candi Singhasari di Malang, sebab prasasti Gajah Mada ditemukan di sana. Candi lain yang mungkin terkait dengan Kertanagara adalah Candi Jawi di Pasuruan, yang kemungkinan dibangun tak lama setelah kematian Kertanagara di Singhasari. Agus Aris Munandar menjelaskan bahwa ada dua alasan mengapa Gajah Mada memuliakan Kertanagara. Pertama, Gajah Mada mencari legitimasi untuk mewujudkan Sumpah Palapa, memperluas kekuasaan Majapahit hingga seluruh Nusantara, meneruskan visi politik Kertanagara tentang Dwipantara Mandala. Kedua, dalam tradisi Jawa kuno, candi didirikan oleh keturunan langsung tokoh yang dipuja. Hal ini menunjukkan bahwa Gajah Mada mungkin adalah keturunan Kertanagara. Ada dugaan bahwa ayah Gajah Mada adalah Gajah Pagon, pengikut setia Raden Wijaya dalam pertempuran melawan Jayakatwang. Gajah Pagon mungkin adalah anak dari salah satu selir Kertanagara, dan Gajah Mada, sebagai anak dari Gajah Pagon, memiliki hubungan darah dengan Kertanagara. Ini menjelaskan penghormatan Gajah Mada terhadap Kertanagara, yang dianggap sebagai leluhurnya, dan keinginannya untuk membangun Caitya bagi raja besar tersebut. Gajah Mada dikenal sebagai pemimpin pasukan Bhayangkara yang berhasil menyelamatkan Prabu Jayanagara dari pemberontakan Rakuti. Sebagai imbalannya, Jayanagara mengangkat Gajah Mada menjadi Patih Kahuripan pada tahun 1319 dan 2 tahun kemudian ia diangkat sebagai Patih di Daha. Setelah menaklukkan Keta dan Sadeng, Gajah Mada resmi diangkat menjadi Patih Amangkubuumi pada tahun 1334, menggantikan Aryatadha. Pada tahun 1258 Saka, 3334 Masehi, Gajah Mada diangkat sebagai Patih Amangkubuumi dan mengucapkan Sumpah Palapa. Dalam sumpah ini, ia menyatakan bahwa ia tidak akan menikmati istirahat, amukti palapa, sebelum berhasil menaklukkan seluruh Nusantara. Sebagaimana yang tercatat dalam kitab Pararaton, Gajah Mada bersumpah, "Aku tidak akan amukti palapa sebelum Nusantara takluk. Jika Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik takluk, barulah aku akan amukti palapa." Sumpah ini mengejutkan para petinggi kerajaan, termasuk Ra Kembar dan Lembu Peteng, yang merespons dengan skeptis, membuat Gajah Mada marah. Muhammad Yamin, dalam bukunya Gajah Mada, Pahlawan Pemersatu Nusantara, menguatkan cerita bahwa meskipun Aryatadha berjanji mendukung Gajah Mada, ia sebenarnya turut menertawakan gagasan politik Gajah Mada karena tak rela posisinya sebagai patih digantikan. Penaklukan Sadeng dan Keta pada 1331 menjadi momen penting. Gajah Mada sangat kecewa karena Ra Kembar mendahuluinya dalam penaklukan Sadeng. Untuk menghindari perselisihan, Rani Tribhuwana Tunggadewi datang dengan pasukan Majapahit dan merebut kemenangan atas Sadeng. Selama 21 tahun, 3336 sampai 3357, Gajah Mada melancarkan program politiknya untuk menyatukan Nusantara dengan negara-negara yang disebutkan dalam Sumpah Palapa. Meski terdapat keraguan tentang sumpahnya, Gajah Mada hampir berhasil menaklukkan Nusantara dengan bantuan Laksamana Nala. Dia memulai ekspedisi laut ke Swarnabhumi, Sumatera, dan menaklukkan banyak wilayah di Nusantara. Pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, 3350 sampai 3389, Gajah Mada melanjutkan penaklukan ke wilayah timur hingga 3357. Namun, invasi Majapahit ke Pulau Madura dan Kerajaan Sunda gagal karena kedua wilayah ini memiliki hubungan dengan pendiri Majapahit, Raden Wijaya. Perang Bubat yang terjadi pada 1357 berawal dari upaya diplomasi Hayam Wuruk untuk menikahi putri Sunda, Dyah Pitaloka. Namun,
Gajah Mada memandang pernikahan ini sebagai kesempatan untuk menaklukkan Sunda, sehingga terjadi pertempuran tragis yang menewaskan rombongan Sunda, termasuk Dyah Pitaloka. Akibatnya, langkah diplomasi Hayam Wuruk gagal dan Gajah Mada dinonaktifkan dari jabatannya. Akhir kehidupan Gajah Mada hingga kini masih menjadi misteri. Menurut Kakawin Nagara Kretagama, Gajah Mada meninggal secara wajar pada 1286 Saka, 1364 Masehi. Sementara cerita rakyat Jawa Timur menyebutkan bahwa Gajah Mada menjadi pertapa di Madakaripura. Namun, dalam Kidung Sunda diceritakan bahwa Gajah Mada moksa atau hilang tanpa jejak dalam pakaian kebesarannya. Setelah kepergian Gajah Mada dari panggung politik Majapahit, Raja Hayam Wuruk merasa sangat terpukul. Kisahnya menyebutkan bahwa sang raja begitu putus asa, hingga ia segera menemui ibunya, kedua adik, dan kedua iparnya untuk berdiskusi mengenai pengganti posisi Patih Amangkubuhumi. Namun, menurut Nagara Kretagama pada Pupuh 71 Bait 3, Baginda tetap teguh pada pendiriannya bahwa Adimentri Gajah Mada tidak akan diganti. Hayam Wuruk kemudian menggelar sidang Dewan Sabta Prabu guna menentukan siapa yang akan mengisi kekosongan tersebut. Karena tidak ada sosok yang dianggap setara dengan Gajah Mada, Raja akhirnya menunjuk 4 Mahamantri Agung yang dipimpin oleh Mpu Nala Tanding untuk membantu menjalankan pemerintahan. Meskipun demikian, formasi ini hanya bertahan sebentar sebelum digantikan oleh 2 menteri, Gajah Enggon dan Gajah Manguri. Pada akhirnya, Hayam Wuruk memilih Gajah Enggon sebagai Patih Amangkubuhumi menggantikan Gajah Mada. Sebagai tokoh penting dalam sejarah Majapahit, Gajah Mada dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, para pemimpin seperti Soekarno dan Muhammad Yamin sering mengutip Sumpah Palapa Gajah Mada sebagai inspirasi, menandakan keyakinan bahwa bangsa ini mampu bersatu meskipun terdiri dari berbagai wilayah dan budaya. Gajah Mada menjadi simbol semangat revolusi nasional Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan dari kolonialisme Belanda. Namanya diabadikan dalam Universitas Gajah Mada di Yogyakarta, sementara satelit pertama Indonesia dinamakan satelit Palapa sebagai penghormatan atas perannya sebagai pemersatu Nusantara. Di berbagai kota di Indonesia, banyak jalan yang dinamai Gajah Mada. Meskipun menariknya hal ini tidak berlaku di Jawa Barat. Cerita dan perjuangan Gajah Mada masih sering diangkat dalam berbagai karya fiksi sejarah, sandiwara radio, patung, lukisan, dan bentuk seni lainnya hingga saat ini. Dan demikianlah perjalanan kita kali ini menelusuri awal kehidupan Gajah Mada, seorang tokoh legendaris yang kelak akan memegang peranan penting dalam sejarah Majapahit. Dari latar belakangnya yang sederhana hingga ambisinya yang melampaui batas, Gajah Mada adalah simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan tekad yang tiada tara. Semoga cerita tentang lahirnya Gajah Mada ini memberikan wawasan baru dan menginspirasi kita untuk lebih menghargai warisan sejarah yang telah membentuk negeri kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan episode-episode menarik berikutnya dari Jejak Kerajaan Nusantara. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya.